teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan selamat juga buat teman-teman yang lagi merayakan Idul Fitri di hari ini, merupakan hari kedua bagi teman-teman yang beragama Muslim. Video ini merupakan video H-1 menuju Idul Fitri, di mana saya dan Pak Su ke pasar. Di awal video mungkin teman-teman bisa lihat bahwa di pasar daerah kami begitu ramai karena menyongsong hari Idul Fitri di keesokan harinya. Dan ini ada ikan lema yang tadi saya dan Pak Su beli. Begitu juga ada bumbu-bumbu, ada sayur daun singkong, ada bunga pepaya, ada daging ayam yang tadi juga kami beli, satu ekornya 63.000. Kalau di daerah teman-teman berapa harganya? Lanjut lagi di aktivitas subuh hari, ada labu kuning yang dikasih sama mama. Sempat saya simpan beberapa hari di kulkas, tapi pagi ini mau saya buat tar labu. Dan ini pertama kali saya coba untuk buat tar labu. Sebelumnya labu ini sudah saya rebus terlebih dahulu. Setelah itu saya tiriskan dan saya dinginkan sebentar. Baru saya haluskan menggunakan sendok sayur dengan cara ditekan-tekan seperti di video ini saja ya teman-teman. Proses awal membuat tar labu, tadinya saya berpikir adonannya bagus, jadinya pasti jadi cantik tar labunya. Ternyata proses yang pertama gagal karena adonannya agak lembek. Jadi Pak Su sarankan tambahkan terigu sedikit lagi biar adonannya tidak terlalu lembek. Sebenarnya di proses membuat tar labu di subuh hari seperti ini ada kejadian yang membuat saya jadi tertawa terus menerus karena tripod saya sudah tidak terlalu bagus. Waktu ditaruh handphonenya jatuh dan jatuhnya ke dalam telur yang sudah saya siapkan untuk buat tar labu ini ya teman-teman. Pak Su sampai tertawa terbahak-bahak. Dan ini proses handphone saya jatuh langsung masuk ke dalam adonan telur yang sudah disiapkan. Terus saya lanjutkan lagi, siapkan telur yang baru untuk buat tar labunya. Situ ada 2 butir telur, 7 sendok makan gula pasir, ada saya berikan susu saset sebanyak 2 saset. Terus saya tambahkan lagi sedikit vanili atau vanila ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lihat ada beberapa perabot di dapur yang bisa untuk saya buat kue. Tapi saya jarang buat kuenya. Yang paling sering saya buat yaitu roti manis atau roti coklat ataupun roti pisang buat Pak Su dan anak-anak karena itu kesukaan mereka. Kembali lagi ke videonya ya teman-teman. Adonan telur, gula, vanili yang tadi saya kocok menggunakan mixer, langsung saya campur dengan labu kuning yang sudah dihaluskan. Tadi ditambahkan sedikit garam, terus ini ada mentega yang sudah dilelehkan. Saya tambahkan, lalu saya aduk-aduk. Setelah itu saya tambahkan santan kara biar lebih gurih rasanya. Ini ada tepung yang sudah saya ukur atau saya takar sebanyak 8 sendok. Ternyata tepungnya kurang, jadinya kue jadi lembek. Lanjut lagi ke proses panggang memanggang. Dan ini adonan yang pertama yang agak lembek tadi ya teman-teman. Saya awalnya melihat bahwa proses pembuatan tar labu ini hampir berhasil, kemungkinan 80%. Ternyata pas saya mau angkat tar labunya yang sudah dipanggang, hasilnya tidak begitu bagus, jadinya saya tidak puas. Terima kasih untuk Pak Su yang sudah sarankan untuk tambah tepung terigu ke adonan biar jadinya lebih bagus dan tetap enak.
Dan ini saya tambahkan sedikit meseseres di atasnya biar tampilannya lebih cantik ya teman-teman. Proses pemenggangan yang pertama sudah selesai, sekalipun hasilnya tidak begitu bagus alias gagal, tapi saya tetap nikmati, saya makan sendiri, enak teman-teman. Dan ini proses pemanggangan yang kedua. Hasilnya sangat bagus, tapi tadinya saya telat untuk mengangkat tar labunya jadi agak kemerahan. Sekalipun prosesnya seperti ini, saya tetap menikmati prosesnya. Awalnya pasti gagal, tapi tidak membuat saya untuk tidak mencoba lagi. Saya tetap mencoba, semoga kedepannya bisa buat tar labu yang lebih bagus ataupun lebih enak lagi dan bisa dinikmati oleh keluarga tercinta. Ini proses mengangkatnya agak sulit, saya pun sendiri tidak pernah menggunakan pemanggang seperti ini atau tempat bakar tar labu yang seperti ini. Saya sendiri pun tidak tahu ini namanya apa, tapi tadi pagi sebelum proses pemanggangan ini saya sempat ke rumah mama, terus saya tanyakan mau dipanggang menggunakan apa, beliau kasihnya tempat ini, jadinya saya pakai. Mungkin ada teman-teman yang tahu ini tempatnya nama apa, mohon di-share biar saya juga bisa tahu. Soalnya yang biasa saya lihat atau yang biasa dijual di pasar, ini kalau bentuknya seperti ini biasanya dibilang kue keroncong. Tapi kalau tempatnya saya tidak tahu namanya apa. Yang lagi beraktivitas di samping saya itu ada Pasu ya teman-teman. Pasu menjadi mandor sekaligus menjadi pelatih buat saya dalam proses membuat tar labu ini. Soalnya saya sendiri baru pernah mencoba proses pembuatan tar labu seperti ini. Biasanya saya lihat mama kalau bikin itu dipanggang di oven, bukan di tempat seperti ini. Tadinya mau dipanggang di oven, tapi kata mama kalau pakai ini lebih praktis, jadinya saya coba. Karena kalau tidak dicoba, pastinya saya tidak tahu prosesnya seperti apa. Ketika sudah dicoba, baru saya tahu prosesnya seperti ini. Adonannya harus seperti ini, proses memanggangnya harus seperti ini. Besar kecilnya lah api pun harus diatur. Ini bukan di oven yang listrik ya teman-teman. Jadi kita bisa mengatur suhu sesuai dengan kebutuhan atau bahan atau roti apa yang mau kita panggang. Kalau seperti ini kita harus mengatur sendiri besar apinya, terus kapan adonannya harus dituang ke dalam pemanggang, kapan adonannya harus diangkat, kapan harus ditutup, kapan harus dibuka. Banyak prosedurnya ya teman-teman. Dan ini sisa adonan tar labu yang saya panggang dan dapatnya 3. Syukurlah, semoga saya dan Pak Su serta anak-anak bisa menikmati tar labu ini dan kedepannya saya bisa buat lagi tar labu yang bagus dan harusnya tetap enak biar kita nikmati bersama. Kegiatan di rumah cuman sampai di sini ya teman-teman, dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung channel saya. Ini proses saya dan Pak Su bersilaturahmi ke rumah saudara-saudara mertua saya.